tidak terbiasa dan bahkan tidak tahu ya aplikasi Zoom, Microsoft Teams. Belum bisa dilepas 100% ketika mereka harus melakukan online learning atau online class. 6 lantai ya, satu row depan, anak-anak perempuan, Bapak nggak bisa, nggak mau Pak, pusing Bapak, gitu. Nanti jeda 1 menit ada yang nanya, Bu halaman berapa? Halaman 60 udah dikasih tahu lagi. Gak lama lagi nanti ada yang nanya lagi, Bu tadi halaman berapa ya, aku nge-lag. Sampai aku bilang, kalau ada 1 orang lagi yang nanya, Ibu kasih piring cantik ya gitu. Sini Lisya Utami, kebetulan lagi megang kelas 8 kalau untuk tahun ajaran ini. Kalau usia 25 tahun, kurang lebih sih ada setahun lebih lah ya, hampir 2 tahun kalau untuk pengalaman mengajar. Dapat Masang 42 tahun, tapi sejak tahun 2005 sudah mengajar di Early Childhood Education. Perkenalkan, nama saya Arju Restunalia. Dan mulai tahun 2019 ya, saya mengajar di DKI Jakarta. Ibu Anissa, saat ini saya berusia 29 tahun. Yang pertama, penyesuaian. Lebih ke gimana caranya kita bisa deliver pengetahuan, nyampein ilmu ke siswa, itu melalui media yang lain, bukan lagi tatap muka. Misalnya kita belajar langsung secara tatap muka ya, kita bisa nulis di papan tulis, kita bisa langsung nanya, kita bisa langsung minta tanggapan ke murid-murid, gimana ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan gitu. Tapi setelah ada pandemi kita nggak bisa melakukan itu. Sebelumnya juga tidak terbiasa dan bahkan tidak tahu ya aplikasi Zoom, Microsoft Teams gitu. Tapi karena berkat ada bantuan dan sharing sesama guru lain, jadi kita bisa saling belajar. Kalau saya sendiri itu benar-benar menyadari bahwa melek teknologi itu penting. Tantangan untuk mengajar di early childhood itu memang mungkin lebih luas begitulah cakupannya. Karena apa? Karena anak-anaknya belum bisa dilepas 100% ketika mereka harus melakukan online learning atau online class. Kalau sekarang karena pandemi dan hanya ketemunya secara virtual, kita nggak bisa memantau langsung di sana anak benar-benar fokus perhatian kita atau enggak. Paling salah satu caranya adalah kita terus-terusan mengingatkan siswa aja untuk ayo fokus, lalu ditanya untuk konfirmasi tadi ibu nyampein apa materinya tentang ini, kamu udah paham atau belum. Mencoba untuk win-win solution sebenarnya kalau kami mengajar online learning, bagaimana supaya kami tidak terlalu membuat anak-anak itu terbebani atau tidak terlalu membuat anak-anak itu menjadi it's like a must to join, tapi at the same time walaupun itu it's a screen time, mereka tetap bisa having fun seperti di kelas, walaupun memang pasti tidak akan sama, it's totally a different situation pasti kalau online. Senam lantai ya, satu row depan, anak-anak perempuan, Bapak nggak bisa, nggak mau Pak, pusing Bapak, gitu kan. Saya akan berikan motivasi terlebih dahulu bahwa oh ini sebenarnya gampang loh nak, gini nih caranya nih. Saya praktekannya bukan dengan siswi perempuannya, tapi dengan siswi laki-laki. Saya perlihatkan dari step by step dari awal, kemudian titik perkenaannya yang benar bagaimana, yang salah bagaimana, saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian saya motivasi mereka agar semangat untuk mencoba, semangat untuk bisa melakukan teknik tersebut. Cerita uniknya sih paling ini aja sih, kalau karena stabilitas internet anak-anak itu kan berbeda ya.
kita udah ngomong nih, udah nyampein, misalkan aku ngasih informasi kalau dibuka buku paketnya halaman 60 misalnya gitu. Nanti jeda 1 menit ada yang nanya, Bu halaman berapa? Halaman 60 udah dikasih tahu lagi. Gak lama lagi nanti ada yang nanya lagi, Bu tadi halaman berapa ya aku nge-lag? Sampai aku bilang, kalau ada satu orang lagi yang nanya, Ibu kasih piring cantik ya gitu. Dan ternyata beneran ada lagi ada lagi satu anak yang nanya, Bu halaman berapa, kayak gitu. Jadi ya lucu sih, tapi kita juga harus sabar-sabar gitu, gimana caranya ngadepin anak-anak, karena ya masalah koneksi itu nggak bisa kita tanggulangin semuanya kan, setiap anak punya kapasitas internet yang berbeda. Kadang kalau misalnya itu kan saya masih datang ke sekolah ya Mbak, jadi kadang guru piket, jadi saya waktu datang ke sekolah saya minta bantu Sharing ya setiap unit meeting atau setiap ada staff meeting gitu. Ini kemarin gue pakai ini, it's not really working. Gimana kalau yang ini gitu. Jadi kita juga ngobrol dan kasih kasih masukan satu sama lain. Ini it works very well, it works very well. Coba kita coba bareng-bareng sama-sama gitu. Jadi memang sharing is I think the key. Kita harus mau sharing yang pertama. Kita harus berani sharing, kita harus berani kasih feedback, dan kita harus berani nanya. Dengan berhenti mengajar, jangan putus semangat, semua pasti akan ada jalan. Mengajar itu tidak hanya lewat kelas secara tertutup ada papan tulis, tapi sekarang kita bisa mengajar lewat berbagai platform, berbagai cara. Tetap semangat, yang penting kita kita tetap terus beradaptasi, jangan kalah dengan teknologi. Just believe in yourself. Karena gini, kalau menurut aku ya, you are a teacher, and that already means that you have passion to teach gitu. Jadi kalau niatnya aja sudah baik untuk mengajar, kalau niatnya udah baik untuk mengajar, maka apapun pasti akan lo lakukan supaya anak lo tuh paham dengan apa yang aku akan lo bicarakan. Tetap semangat untuk mengajar, untuk semangat untuk mendidik generasi penerus bangsa ini sebaik mungkin, sehebat mungkin, seberkualitas mungkin, dan tentunya harapan kami anak-anak kita akan sukses dan bisa membanggakan orang tua dan negara. Jadi jangan patah semangat. Di sini kita sama-sama merasakan keterbatasan yang banyak sekali dari kejadian pandemi ini. Tapi tetap yang utama adalah pendidikan harus tersampaikan ke anak-anak, karena maju atau tidaknya suatu negara itu juga tergantung dari pendidikan.